setiap hati kami, setiap kehidupan kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Kami berserah Tuhan di hadirat-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap kami, setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun kita berada Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami, Kau yang mengubahkan setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan hadir Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya tidak percaya saudara di rumah pasti masih semangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan.
makin hari makin nyata dan jelas buat kami. Urapi semua umat Allah yang mendengarkan suara-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman Allah yang hamba sampaikan ini keluar dari hati Allah. Berilah firman-Mu, berilah kata-kata-Mu ya Tuhan. Ketika hamba menyampaikan suara-Mu, benar-benar suara Allah. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah di dalam suasana yang seperti ini, bukannya hati kita semakin hari semakin kendor, tapi biarkanlah pagi ini hati kita semakin menyala-nyala buat Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tidak ada satupun lepas dari kedaulatan dan kontrol Allah di dalam hidup ini. Tema pagi hari ini adalah ketaatan di tepi sungai Kerit. Saya membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Cerita ini seringkali kita dengar, tapi hari ini biarkanlah cerita ini berkembang kembali, supaya ketaatan kita kepada suara Allah itu akan membuat kehidupan kita akan berbeda nanti. Sekali lagi, ketaatan kita kepada firman Allah akan membuat kehidupan kita akan berbeda. Dari awal di sungai Kerit itu menjadi momentum pertama kali bagaimana Elia mengalami sebuah kehidupan yang lanjut. Hal itu begitu dahsyat sampai di Gunung Karmel. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, langkah awal kita di dalam ketaatan kita kepada Tuhan akan menentukan kehidupan kita ke depan itu dahsyat atau tidak. Satu lagi, langkah awal kehidupan kita akan mempengaruhi ke depan masa depan kita itu dahsyat atau tidak. Tapi biarkanlah langkah demi langkah yang kita hidupi hari ini menjadi sebuah langkah ketaatan kita kepada firman Allah, kemana Tuhan mau kepada kita hari-hari ini. Ketika Tuhan berkata, pergilah dari sini ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu, yaitu sungai Kerit. Sungai Kerit itu satu sungai yang kecil dari sungai Yordan. Tetapi di situ Tuhan ada sesuatu yang dahsyat.
mana Tuhan mau untuk Elia lakukan, saudara. Satu pertanyaan yang sedang saya pikir kembali, saya renungkan di depan Allah, ada apa di balik peristiwa Sungai Kerit? Ada apa? Dari sini kita bisa melihat ada 3 kebenaran yang Allah taruh di dalam kebenaran ini untuk membangun roh kita. Di balik Tuhan menyuruh kita di mana Tuhan ada, di balik Tuhan menyuruh kita berada di tempat yang Tuhan mau, pasti ada tujuan ilahi. Yang percaya katakan amin. Saya lagi, di balik Allah menyuruh di mana kita berada, pasti ada sebuah tujuan ilahi yang sedang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Yang pertama, di Sungai Kerit, Tuhan ingin membangun sebuah keintiman yang luar biasa dari Elia. Coba kita melihat ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di mana? Di tepi sungai. Kenapa Allah menyuruh kita untuk bersembunyi? Kenapa Elia disuruh bersembunyi di Sungai Kerit? Kenapa Allah menyuruh kita ada di rumah saja? Kenapa Tuhan ingin kepada kita ada stay di satu tempat saja? Ada satu tujuan yang ingin Tuhan bangun di dalam hidup kita, yaitu adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita buka Matius pasal 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6 saya membaca kedua saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang Tuhan membawa kepada kita di tempat-tempat tersembunyi. Di situ Allah ingin kepada kita membangun sebuah keintiman kita dengan Tuhan semakin hari semakin dahsyat. Dengan adanya situasi seperti ini, ada 3 hal yang sedang saya pikir. Apakah temperatur kita, rohani kita semakin naik atau semakin turun? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah biasa-biasa saja? Kalau kita melihat kebenaran ini, ketika Elia ada di Sungai Kerit, Tuhan ingin dia bersembunyi di satu tempat untuk intim dengan Allah. Dia membangun bergaul karib dengan Allah. Dia mulai berdoa dengan bersama dengan berdoa kepada Allah. Dia mulai bergaul intim dengan Allah. Di mana dia di tepi Sungai Kerit, dia bersembunyi, dia berdoa, dia membangun imannya, dia membangun rohaninya, dia membangun hubungan intimnya dengan Allah. Tidak heran keluar dari Sungai Kerit, hidupnya dipakai Allah begitu dahsyat. Saya beritahu saudara, pelayanan itu dahsyat karena dibangun dari sebuah keintiman kita dengan Allah. Bagaimana Yesus begitu dahsyat, luar biasa. Dia intim dengan Bapa. Dia berdoa di tempat-tempat yang sepi, di tempat orang lain tidak tahu. Dia intim dengan Bapa. Dia intim dengan dia turun perkara-perkara yang kasar terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kebangkitan terjadi. Itu lahir dengan sebuah kata persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa
zaman ini keintiman berdoa itu sudah menjadi hal yang sekunder. Tidak heran banyak orang-orang hidup di dalam kepadaman roh. Hati rohnya mulai padam, bukan karena apa? Kurang berdoa, saudara. Ketika kita menjadi orang-orang yang intim dengan Allah, orang yang kita dekat sama Allah, ada kekuatan Allah yang baru mengalir kepada kita. Yang percaya katakan amin. Firman Allah berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan menapa kekuatan Raja Allah, apa itu kekuatan yang baru. Dia berlari di dalam Allah, dia berjalan tidak pernah. Dia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai. Masa akan ada kekuatan yang luar biasa. Keintiman kita sama Tuhan itu akan menentukan kelangsungan daripada hati kita sama Tuhan. Bahkan keintiman kita dengan Tuhan akan menjadikan fondasi kita menghadapi masalah kita di depan. Berapa banyak orang tidak menyadari sebuah kebenaran ini. Allah mau kepada kita pagi hari ini. Dengan situasi demi situasi ini, kita sepertinya di tempat yang tersembunyi. Kita ada di rumah, tapi ada mata Tuhan yang melihat dengan jelas. Ada Bapa di surga melihat. Dia akan membalas kepada saudara. Haleluya. Apapun ceritamu menjadi sebuah cerita keintiman kita dengan Tuhan, bukan hal yang sekunder. Banyak orang datang sama Tuhan ketika dia berbicara. Jangan sampai keintiman kita di dalam doa kita menjadi pelarian terakhir. Soal lagi, jangan sampai doa itu menjadi pelarian terakhir. Ada masalah demi masalah yang terjadi. Ada satu hasrat yang luar biasa berkata, Tuhan, aku mau intim dengan Engkau. Aku mau dekat dengan Allah. Aku mau bersekutu dengan Allah. Aku mau di tempat yang tersembunyi ini. Aku mau intim dengan Allah. Yang tahu adalah Allah dengan saya dengan Allah. Haleluya. Jangan sampai doa menjadi hal yang sekunder. Jangan sampai doa menjadi pelarian terakhir kita. Lukas pasal 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang Tuhan bicara kepada Marta. Ketika dia melihat bagaimana Maria duduk di bawah kaki Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar kata hatinya Tuhan, dia mendengar bagaimana Tuhan sampaikan. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Sampai Tuhan berkata, tetapi hanya saja yang perlu. Jadi keintiman sesuatu yang sangat perlu, dan itu saja. Tidak ada yang lain. Bahkan firman Allah berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, keintiman adalah keputusan yang paling terbaik di atas yang terbaik di muka bumi ini. Maria berkata, Tuhan berkata, Maria telah memilih bahwa keintiman itu pilihan buat hidup kita. Saya beritahu saudara, pilihan yang terbaik di dalam hidup ini ada di dalam hadirat Allah. Yang percaya katakan amin. Coba lagi, pilihan yang terbaik di dalam hidup kita ada di dalam hadirat Allah, di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana Daud mengerti? Dia berkata, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena apa? Dia tahu dia memiliki pilihan yang terbaik hari-hari ini. Dia baik-baik di tempat yang tersembunyi ini. Saya tidak tahu bagaimana saudara di rumah. Hidup saudara bagaimana? Dia tahu saudara dengan Tuhan. Pilihan saudara yang terbaik adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu pilihan yang terbaik di mata Allah. Itu pilihan yang dasar di mata Allah. Tuhan
Samaria intim dengan Allah. Dia berkata begini, engkau memiliki pilihan yang terbaik ya Maria di hadapan Tuhan. Banyak orang mengambil pilihan yang terbaik. Dia lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tetapi yang Tuhan mau bagi hari ini, biarlah pilihan kita yang terbaik adalah hadirat Allah. Kita intim dengan Allah, kita asik dengan Allah, kita berkata, Tuhan, aku mau dekat dengan Allah. Haleluya. Maka firman Allah berkata, yang tidak akan diambil daripadanya dengan baik-baik, semuanya bisa diambil. Tetapi ada satu yang tidak bisa diambil, yaitu keintiman. Kedekatan kita dengan Allah itu tidak akan pernah mengambil, saudara. Seringkali orang berkata, Tuhan, kenapa kau ambil ini dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah diambil dari Tuhan. Apa tuh? Tuhan ambil sesuatu dari kita adalah kedekatan kita. Ketika kita mulai bersembunyi, Tuhan berkata, pergilah di sungai Kerit. Di situ aku mau engkau memiliki pilihan yang terbaik yang tidak akan kuambil daripadamu, supaya rohmu perkasa, rohmu dahsyat, rohmu luar biasa itu lahir dari keintimanmu di sungai Kerit. Di tempat yang tersembunyi, di mana orang lain gak tahu. Rasanya kita sedang dijauhkan oleh Allah dari hidup di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita mau pergi hanya ke mall, sekarang kita susah. Kita hanya mau pergi kemana-mana jalan-jalan, susah. Sepertinya Allah menarik kita hari-hari ini dari hidup di dunia ini, supaya kita hanya berkata, Tuhan, aku mau berurusan dengan Allah saja. Haleluya. Aku mau dekat dengan Saudara percaya hari ini, biar hadirat Allah akan turun di tengah-tengah kita ketika kita mulai intim dengan Allah. Kita nyanyikan lagu hadirat-Mu. Dan duduk di bawah kaki Allah, berkata, Tuhan, aku mau bersembunyi di dalam Allah. Haleluya. Karena saya percaya di dalam hadirat Allah kita bersembunyi, kita intim dengan Allah. Di situ kita mengalami yang namanya hadirat Allah. Kita akan mengalami suasana surgawi kepada kita, sehingga roh kita menyala-nyala, roh kita gak padam, roh kita tetap semangat apapun yang terjadi. Karena apa? Kita bersama dengan Allah mencipta lagi dan bumi. Haleluya. Yang kedua, ada apa di sungai Kerit? Tuhan mengajar kepada Elia
Coba kau lihat. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kirit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara lihat, mengapa saya katakan di tempat yang tersembunyi itu Tuhan ingin kita setia. Di tempat yang namanya sungai kecil yang terdepan, dia akan dipakai oleh Allah untuk membelah sungai Yordan menjadi dua. Yang berjaga dengan amin. Saudara, ketika di sungai Kirit ini Elia diajar setia di sungai yang kecil. Tuhan berkata dengan jelas di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, kalau kau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalau kau akan setia dengan perkara yang kecil, Tuhan tidak akan memberikan kau perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Saudara, kesetiaan perkara yang kecil ini penting. Kenapa Elia berkata begitu, Tuhan? Kenapa kau sungai Yordan saja? Kenapa kau sungai Kerit, sungai yang kecil? Ngapain baik? Ketika kita setia di tempat yang kecil, Tuhan akan membawa kita kepada sungai yang besar. Haleluya. Ketika kita setia di tempat yang Tuhan mau, Tuhan akan melihat sungai Yordan akan terbelah di dalam pelayananmu. Haleluya. Kita akan bisa berjalan. Haleluya. Saya sering kali melihat juga banyak orang-orang kehilangan kata setia perkara yang kecil. Inginnya dia kepingin yang heboh, yang begitu besar, itu tidak akan pernah dimulai dari yang kecil. Seringkali ada orang berkata, Tuhan aku begini, aku kepingin seperti ini. Tuhan berkata begini, tinggal di tempat yang kecil. Orang gak mau. Orang gak suka ketika kita berada di tempat yang sepi, maunya di tempat yang ramai. Haleluya. Ketika kita akan mengalami perkara-perkara yang besar, Allah tuntut kepada kita satu, setia dengan perkara yang kecil. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, pasti kita akan melihat perkara yang besar akan terbentang di mata saudara. Saya ulangi kepada saudara, kalau engkau setia di tempat yang kecil, akan terbentang perkara-perkara yang besar sedang menanti hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ada orang kerjanya cleaning service saudara di perusahaan, tapi dia setia di situ. Dia bersih kamar mandi. Dia itu sarjana ekonomi saudara. Dia tetap setia. Waktunya kerja, waktunya istirahat, dia akan mencuri jamnya kerja setia. Terus pemilik perusahaan itu melihat orang ini rajin sekali. Ketika pimpinannya belum pulang dan di servis itu belum pulang, sampai dia mengantarkan pimpinannya sampai pulang, itu yang dilakukan dia berulang-ulang, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sarjana ekonomi, tapi dia setia dengan perkara yang kecil. Dia gak berkata gini, Tuhan aku sarjana, kenapa harus ngepel? Kenapa saya harus bersih-bersih kamar mandi? Tuhan, kenapa aku harus ngelapin kaca? Sekarang bukan sarjananya saudara, sikap hati kita dan mental kita ini setia atau tidak. Pada suatu saat pimpinannya melihat kesetiaan orang ini, dipanggil dia, akhirnya dia diangkat menjadi seseorang yang punya jabatan. Haleluya. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Allah akan membawa kita di tempat yang besar. Katakan amin. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Allah akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Yang percaya dengan amin. Kalau kita nggak setia dengan perkara yang kecil, Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita perkara yang besar. Saya percaya itu saudara. Semakin kita setia dengan perkara kecil, terus sampai kapan sungai
kerep itu kering. Artinya kesetiaan sampai tuntas. Haleluya. Yang percaya dengan amin. Ketika dia disuruh kerep, nggak 1 hari 2 hari kan disebutkan berapa lama, tapi Alkitab sebutkan di dalam ayat yang ke-7 firman Allah berkata, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Saudara lihat, Elia tetap di tempat yang Tuhan mau. Dia tetap setia di tempat yang Tuhan mau. Haleluya. Tapi satu hal yang Tuhan katakan pagi hari ini buat saudara, setia di tempat yang Tuhan mau. Jangan pergi di tempat yang tidak Tuhan mau. Tetap tinggal di tempat yang Tuhan mau. Saudara melihat perkara-perkara besar sedang menanti saudara untuk mengalami perkara-perkara yang penuh dengan mujizat dan keajaiban di tahun ini. Yang percaya katakan amin. Saya percaya. Saya percaya. Yang mendengarkan firman Allah hari ini berkata, Tuhan, yang mungkin hari ini kau jauh dari Tuhan, yang mungkin hari ini mundur dari Tuhan, mulai dekat sama Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau kembali seperti dulu lagi. Yang mungkin hari-hari tidak setia, yang hari ini tidak pernah setia dengan perkara yang kecil, Tuhan berkata, nah, hari ini kau setia dengan perkara yang kecil. Kau akan melihat ada berkat Tuhan yang besar sedang menanti hidup saudara. Bagaimana Daud? Dia setia dengan 2-3 ekor domba yang digembalakan, saudara. Mata Tuhan melihat ketika orang ini setia, ketika dombanya dimakan dengan beruang singa, dilepaskan. Karena dia punya sebuah responsibility, dia punya sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Tuhan melihat orang ini luar biasa, orang ke hatinya excellent, saudara. Akhirnya Tuhan ambil dia dari kandang domba, haleluya, untuk menjadi seorang raja di Israel. Karena apa? Kesetiaan perkara yang kecil akan membuat saudara mengalami promosi Allah yang luar biasa. Saya nanti setia dengan perkara yang kecil akan melahirkan kita mengalami promosi yang luar biasa dari Tuhan. Ada satu peninggian, dan kita tahu bahwa peninggian kita bukan dari barat, dari timur, dari padang gurun, tapi peninggian kita datang dari Tuhan. Kalau hidup saudara mau dimuliakan dengan Allah, setia dengan perkara yang kecil, pasti ada promosi Allah yang akan Tuhan bawa buat saudara. Kemana Tuhan bawa dalam hidup saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau ingin ekonomi saudara naik, setia dengan perkara yang kecil. Kalau saudara ingin melihat rohanimu naik, setia dengan perkara yang kecil. Kalau pelayanan mau dipakai Tuhan tidak satu lagi, setia dengan perkara yang kecil. Haleluya. Tuhan, saya kembali gereja. Tuhan, saya masih gereja. Tuhan, apa guys terus sekolah minggu dengan baik-baik. Allah nggak melihat apa yang saudara kerjakan, tapi Tuhan melihat bagaimana hati saudara, baru Tuhan lihat apa yang saudara kerjakan. Ketika hati saudara, sikap hati saudara indah dan excellent di mata Allah, itulah yang menjadikan Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi. Haleluya. Percayalah bagi hari ini, kesetiaan kita akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Kesetiaan kita sama Tuhan, kesetiaan kita untuk dari perkara yang kecil akan melahirkan kita mengalami promosi yang luar biasa. Kesetiaan kita kepada Allah itu dari hal-hal yang kecil akan melahirkan kita untuk mengalami peningkatan yang luar biasa akan terjadi. Percayalah, tahun ini akan banyak promosi akan terjadi dalam hidup saudara. Tahun ini saya katakan dengan iman akan terjadi peningkatan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Setia pada perkara yang kecil. Yang terakhir, ada berkat Tuhan yang berkelanjutan. Ini biasa. Mengapa saya katakan ada berkat Tuhan yang berkelanjutan? Ketika dia ada di tempat yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan
Tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi firman Allah yang dengan jelas berkata apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, itu disediakan oleh Allah bagi orang yang apa? Mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, saudara akan melihat providensi Allah, pemeliharaan Allah yang berkelanjutan. Saudara melihat ketika burung kakak itu membawa yang namanya daging dan roti, sebenarnya Allah membawa kepada kita berkat 2 kali lipat. Allah sudah memberkati kita 2 kali lipat di tengah-tengah kekeringan. Allah memberkati kita 2 kali lipat di tengah-tengah kita mengalami kekurangan. Haleluya. Percayalah saudara, pemeliharaan Allah itu ya dan amin. Firman Allah berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Yang percaya katakan amin. Saya lagi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kapankah pemeliharaan Allah itu terjadi? Ketika kita percaya kepada pemeliharaan Allah dan kita singkirkan yang namanya kekhawatiran dan kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara hidup saya. Yang jadi masalah kunci adalah kita seringkali khawatir. Saya melihat ketika Allah menyuruh Elia di sungai Kiri, Allah bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dari Elia. Dengan baik-baik bagi hari ini, Allah bertanggung jawab dengan kehidupan Anda. Selagi nafas masih ada, selagi kita hidup seperti itu, pemeliharaan Allah itu pasti adanya. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah meragukan pemeliharaan Allah. Jangan pernah kita berkata, Tuhan, aku makan apa? Tuhan, aku mau minum apa? Dengar baik-baik, Allah bisa pakai siapapun, apapun, untuk mencukupi kita. Karena Allah berkata, Allah itu, kata firman Allah berkata, yang sanggup mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam apa? Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya hari-hari ini umat-umat Allah dimanapun berada, jangan izinkan kekhawatiran masih saudara. Biarkanlah pagi hari ini berkata, Tuhan, aku percaya akan janji-Mu. Aku akan berkata, aku akan melihat pemeliharaan Allah itu pasti terjadi dalam hidup saya. 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. 40 tahun itulah pemeliharaan Allah itu nyata. Saya beritahu kepada saudara, di tempat-tempat yang tidak bagus, di tempat-tempat yang tidak baik, tapi dengar, pemeliharaan Allah pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ayat yang ke-8. Dan 9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarepta, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Luar biasa. Dari sungai Kiri dia mengalami pemeliharaan Allah. Akhirnya Tuhan suruh, pergi kamu keluar dari sungai Kiri, pergi di Sarepta. Allah sudah perintahkan providensinya. Sampai itu saudara, dari awal mulanya dia melangkah, pemeliharaan Allah terjadi, berkelanjutan sampai di sana. Saya seringkali melihat begini saudara, ketika kita melangkah dengan iman kita dan taat kepada firman Allah, pemeliharaan Allah membackup saudara untuk memberkati saudara sampai kemanapun. Yang penting kita taat. Bagaimana burung taat, bagaimana janda serba taat. Jadi ketaatan ketemu ketaatan melahirkan mujizat. Ketaatan dengan ketaatan bertemu, lahirlah sebuah mujizat pemeliharaan Allah. Yang Tuhan mau bagi hari ini adalah apa? Bagaimana Allah memberi berkat pemeliharaan berkelanjutan
Enggak. Aku perintahkan seorang janda, Allah lebih jauh memikirkan saudara daripada saudara memikirkan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Allah memikir lebih jauh untuk cukupi saudara. Sampai Tuhan berkata begitu kepada Musa, Musa, aku akan ngasih makan daging bangsa Israel 1 bulan penuh. Musa berkata, Tuhan, berapa sapi yang dipotong? Dengan saya aja berapa 600.000 dan sebagainya, bla 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 bla. Saudara dengar? Sampai Tuhan berkata di masakan kuasa ukuran. Masakan aku nggak bisa lakukan apa-apa. 1 bulan penuh aku akan cukupi bangsa Israel yang 3 juta orang ini. Musa melihat keterbatasan. Musa melihat keterbatasan. Tapi Allah adalah Allah yang tak terbatas. Yang kita katakan. Akhirnya Tuhan tiup burung-burung terbang sampai di kemah orang Israel. Kenapa tidak kebablas? Kok tempat kemahnya orang Israel? Dengar baik-baik, pemeliharaan Allah itu tempat bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Saya lagi, pemeliharaan Allah itu tempat di dalam kemah rumah tangga saudara, di dalam kemah hidup saudara. Ketika Tuhan menghembuskan angin, membawa yang namanya ribuan bahkan jutaan burung itu dibawa ke kemah, itu hanya 290 cm. Anak kecil pun bisa. Artinya apa? Berkat Allah itu bisa saudara jangkau. Yang pertama katakan amin. Jangan pernah saudara meragukan janji Allah bagi hari ini. Haleluya. Dia pasti tidak saudara. Dia pasti cukupi kita. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan berkat buat saudara. Haleluya. Hari ini mungkin menjerit Tuhan, aku tidak ada apa-apa. Dia berkata, aku akan berkati. Kalau Elia aku berkati, engkau pun berkati. Aku bisa pakai siapapun juga untuk cukup hidupmu. Aku bisa pakai siapapun juga untuk memberkatimu. Binatang bisa kupakai, manusia pun bisa kupakai. Haleluya. Saya beritahu pada saudara pagi hari ini, Allah tetap berkuasa untuk memelihara hidup saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Ketika Elia sampai di Janda Safat, saya gak mikir apa ini berkata, wih di Janda Safat banyak makanan. Tuhan gak ngomong, nanti begitu kau akan makan enak, capcay buyung hai. Nggak ada di sana. Tetapi Tuhan katakan pergi kamu ke Safat. Aku sudah perintahkan seorang jalan kasih kamu makan. Saudara, warna hidup Elia adalah warna hidup penuh mujizat yang bisa katakan. Dan mujizat yang Elia alami adalah mujizat ekonomi yang percaya katakan amin. Percayalah dalam hari-hari ini ada mujizat ekonomi yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saudara. Yang dimiliki oleh wanita ini segenggam tepung dan minyak yang sedikit. Saya mikir begini, Tuhan, kenapa Elia bertemu dengan orang yang memiliki makanan terakhir selesai makan mati? Tetapi puji Tuhan, ketaatan orang yang menjadikan makanan terakhir menjadi makanan pemula yang terus menerus akan menjadi kita diberkati Tuhan secara berkelanjutan. Katakan amin. Katakan amin. Yang terakhir menurut kita akan menjadi awal buat Allah untuk menyatakan kuasa mujizat pemeliharaannya kepada kita. Jangan cuma merasa di Tuhan hanya segenggam yang kumiliki. Allah bisa pakai apa yang dikatakan sisa buat saudara yang hanya sedikit dalam hidup saudara akan dipakai untuk mendatangkan kelimpahan di dalam hidupmu. Mungkin hari ini saudara punya uang sedikit. Percayalah,
Katakan, Tuhan, buat apa yang kumiliki, apa yang sisa di dalam hidup ini, untuk mengalami kuasa kelimpahan daripada Allah. Ketika wanita ini taat, mujizat terjadi tiap hari. Pada saat tahun mereka makannya tiap hari, saya percaya mujizat terjadi tiap hari. Dengar baik-baik iman saya hari ini. Saudara akan mengalami pemeliharaan Allah tiap hari akan terjadi buat saudara. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan mengadakan mujizat Tuhan tiap hari. Yang penting taat. Selesai. Anak wanita, anak janda Sarfat itu meninggal. Di situ ada kebangkitan. Di satu rumah ini ada dua berkat. Yang pertama ada pemeliharaan Allah, ekonominya diberkati. Yang kedua adalah kebangkitan. Saya beritahu kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika di Sungai Kira ada berkat 2 kali lipat, bawa daging dan roti. Di rumah janda Sarfat mengalami berkat 2 kali lipat, yaitu ekonomi dengan kebangkitan. Haleluya. Elia membawa urapan 2 kali lipat. Saya beritahu pada saudara hari ini, Tuhan sedang siapkan sebuah berkat 2 kali lipat akan tercurah di dalam hidup. Ada kebangkitan demi kebangkitan rohani akan terjadi. Bahkan di bangsa kita akan terjadi kebangkitan ekonomi luar biasa akan terjadi. Ekonomi bangsa ini akan begitu dahsyat. Saya imani di dalam nama Yesus Tuhan, bangsa ini berkati Tuhan. Tapi satu perkara bagi anak-anak Tuhan pagi hari ini, milikilah hati yang berkata, Tuhan, aku mau kemana kau inginkan aku pergi. Disitulah kita akan melihat berkat 2 kali lipat. Disitulah kita akan mengalami 2 kali lipat berkat ekonomi maupun berkat kebangkitan akan terjadi di dalam pelayanan kita. Haleluya. Gereja-gereja akan mengalami kebangkitan rohani. Iman yang mati mulai bangkit, rohani yang mati mulai bangkit. Karena kuasa daripada kebangkitan Allah terjadi luar biasa. Karena Yesus sudah bangkit dari orang mati. Haleluya. Biar pagi ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin melihat apa yang kau katakan terjadi di dalam hidup saya. Biarlah awal Mei ini kita berdoa banyak mujizat Allah terjadi dalam hidup saya. Keintiman kita dengan Tuhan semakin hari semakin dahsyat. Saya minta singkat maju. Bahkan kesetiaan kepada perkara yang kecil itu begitu dahsyat. Bahkan kita akan melahirkan perkara-perkara yang besar akan terjadi di hidup saudara. Mungkin berkata, Tuhan, aku di tempat yang kecil, dengan baik-baik. Perkara yang besar sudah menanti kepada saudara. Haleluya. Hidupku di dalam
Dia bersama saudara pagi ini untuk mengadakan mujizat buat saudara. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku. Haleluya, haleluya. Tanpa mujizat akan terjadi pagi ini. Akan menyertai setiap langkah dan tindakan hidupmu pagi ini. Haleluya. Dia jadi bukti kebesaranmu. Hari ini Tuhan katakan dengan jelas, apakah hatimu jauh dari Tuhan roti? Kalau memang hari ini saudara jauh dari Allah, bertobat, berkata Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau, aku mau intim dengan Engkau, aku mau bergaul karibku padamu. Firman Allah berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Saudara, hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang merespon firman Allah, berkata, Tuhan, aku ingin mendekat kepadamu. Ketika engkau mulai mendekat kepada Allah, tanda-tanda mujizat akan menyertai setiap langkahmu. Tanda-tanda mujizat akan terjadi di rumahmu. Tanda mujizat akan terjadi di mana engkau berada. Di rumah tidak sangka terjadi mujizat. Hari ini Tuhan berkata dengan jelas, di rumahmu ada mujizat Allah terjadi. Yang percaya dengan nama, katakan, Tuhan, di rumahku ada mujizat Allah. Di rumahku ada mujizat Allah, haleluya. Di rumahku ada mujizat Allah, haleluya. Oh, buka tanganmu di depan Allah, berkata, Tuhan, ini aku. Saya rindu ada mujizat Tuhan di rumah. Aku rindu ada mujizat Allah terjadi di rumah. Hari ini di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi di rumah saudara. Demi nama Yesus, mujizat Allah terjadi di rumah saudara. Ada kuasa Allah yang mengalir, ada mujizat Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Jamah dengan kuasa, jamah dengan providensi, jamah dengan kuasa pemeliharaan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang
suci. Haleluya. Kita rindu kita mengawali hari ini bersama dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau Dia diberikan kepada kita, apalagi yang lain, pasti Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan saling. Dia letakkan roti ini di depan Allah. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan bangun bersama-sama dalam nama Yesus. Angkatlah cawan ini Bapak. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Yesus kita. Oh Tuhan Yesus. Karena salibmu, haleluya.
untuk kami terus ada di dalam pusat kehendak-Mu Tuhan. Kami mempercayai apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau menuntut kepada kami untuk kami tetap setia kepada-Mu. Karena kami tahu saat kami setia kepada-Mu akan ada mujizat demi mujizat yang terjadi, yang senantiasa berkelanjutan di dalam kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, pemeliharaanmu itu terus nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Semua umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semuanya pada pagi hari ini Tuhan, juga boleh mengingat akan kebaikan-Mu, mengingat akan karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh mengingat kasih-Mu yang luar biasa, darah-Mu yang sudah berjuang buat kami untuk menebus kami semuanya. Dan kami percaya juga Tuhan, karya penebusan-Mu juga terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, terkhusus buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit COVID-19. Biarlah Bapa saat ini Engkau menjamah mereka, Engkau menjamah mereka dan beri kesembuhan turun atas mereka, sehingga Bapa mereka pun boleh menikmati kasih dan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya COVID ini pun akan selesai seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati kami semuanya pada pagi hari ini. Umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada, yang saat ini sudah mendengarkan akan firman-Mu, dan kami bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan memberi perlindungan pada mereka, Engkau akan memberi kekuatan kesehatan buat mereka, dan Engkau akan memberikan pemeliharaan yang berkelanjutan buat mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya Engkau sudah memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tanganmu di depan Allah. Dialah berkat keintiman terjadi. Ada setia dengan perkara yang kecil, bahkan ada berkat Tuhan yang berkelanjutan terjadi di dalam hidupmu. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu dan keluargamu, diberkatilah ekonomimu dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau dengan perlindungan Allah kemanapun engkau pergi dan melangkah. Di rumah engkau diberkati, bahkan keluar pun engkau diberkati dan dilindungi oleh Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat itu menetap atas hidupmu. Yang percaya dengan amin. Amin.